Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing, enggak ding. Sekarang kita tidak mancing dulu dan kita sesuai permintaan ada yang nanya, Bang, review dong perlengkapannya seperti apa ya. Kita kesempatin sekarang lihat set tackle yang saya pakai, bukan menggurui ya para suhu, mohon maaf, ini sekadar sharing kira-kira apa aja yang saya pakai gitu. Sekarang kita mulai dari joran. Ini saya sudah punya 2 joran. Ini joran legend, ini Orca Keleos. Ini joran pertama saya buat ajaran ya, tapi untuk ajaran saya tidak rekomendasikan ini joran. Kenapa? Karena ros pertama pucuannya itu sambungan, jadi kita kalau ajaran kan kadang suka ngawur munculnya tuh ya, begitulah. Ini baru kebeli, baru pakai sebulan apa ya, langsung patah pojokannya ya, tak ganti ya, begitulah. Tapi untuk enteng banget, makanya saya senang milih yang ini waktu pertama beli. Enteng banget, terus enak dibawa-bawa gitu. Nah gitu, set. Setelah itu dapatlah satunya lagi. Lumayan lama ini ngumpulin duitnya, ini sekitar 1 tahunan. Ini joran terbaru saya, Soft Leader 425 CX. Lumayan lah, ada sekiranya buat konten yang ini saya pakai. Oke, cerita sedikit. Ini tahun pertama itu belum ada niatan konten karena modalnya tidak ada, dan tahun kedua setelah nabung ya dapat joran sama si kamera. Jadi kita belajar konten dan hasilnya ya seperti yang di video-video amatiran. Oke, itu untuk joran. Rata-rata saya sukanya sambung 3 ya. Kalau teleskopik itu agak kurang menurut saya, walaupun untuk dibawa kemana-mana enak gitu. Dan untuk reel, di sini saya pakai reel Tridentech HVAM apa ini, HVAM 3500. Ini reel dari awal saya mancing saya pakainya ini, bandel banget, terus dalemannya bener-bener stainless, jadi untuk korosi itu nggak mungkin. Soalnya saya sudah berapa kali bongkar, nyoba lihat dalamnya ya, alhamdulillah masih bagus semua sampai sekarang. Ini ada 2 spool. Kenapa ada 2 spool? Saya punya 2, yang satu buat cadangan sih sebenarnya, jadi kalau ini agak rendet saya pakainya yang satunya, jadi enak. Terus kalau seandainya putus saya tinggal ganti si spoolnya, jadi cepat. Terus yang satunya ini Pirelli ukuran 2500. Ini reel baru nyoba sih, pengen tahu gimana rasanya. Dapat promosian dari pihak sebelah. Ini reel. Terus untuk PE nya sendiri, PE itu saya pakai Jabrik 06. Ini start pasangin di si Pirelli. Terus yang ini yang di mana namanya, di reel Tridentech-nya saya pakainya Grappler
Ini punyanya Shimano ya, mereknya Shimano. Jadi awal mula tuh buat ngakalin si joran legend supaya kita bisa uncal agak jauh ya. Joran yang bagus-bagus, nggak perlu merek bagus, uncarnya bisa jauh. Saya pakai ini yang ngakalinnya ya pakai PE nya tak kecilin lagi tuh. Terus yang sepul satunya ini wadahnya udah tak buang. Ini saya pakai Samson X12 PE1 tuh ya. Dulu sih niatnya tuh kalau seandainya yang ini putus, jadi saya ganti sepul yang ini yang agak gedean. Kalau seandainya nyampah atau apa, saya pakainya yang ini. Jadi PE ku nggak terlalu cepat rusaknya, nggak cepat apa istilahnya nyerabut atau beradul itulah tuh. Karena PE yang ini itu diameternya cuma 0,10, jadi tipis banget. Terus kekuatannya pun lumayan besar, 7,6 kilo, 16 lbs. Kan kalau yang dari punyanya Jabik sendiri itu 014, kekuatannya cuma 9 lbs. 9 lbs itu sekitar 4 kilo itu. Dan untuk leader yang ini saya pakainya ini Yakuza. Ini kalau untuk leader sendiri ini kan tergantung kesukaan sih, tergantung mantep-mantepan yang mana. Cuma saya udah beberapa kali nyoba jenis senar, saya mantapnya yang ini yang Yakuza Sensor 030 ini. Senarnya itu enggak clear, warnanya itu rada abu. Nah, jadi saya lebih mantap yang ini. Nah, ya mantap lah pokoknya pakai yang ini. Ini saya pakai dua macam, yang 035 sama 030. Ya seperti pemikiran 030 putus, wah ikannya gede, apa ganti pakai 035. Itu selama yang makannya ikan jatuh, pompano atau mamung, pakai 030 sebenarnya udah kuat banget ya. Mau 7 kiloan itu masih, insya Allah masih bisa, selama kita mainin ngunduhnya itu agak lama, nggak kita paksa. Terus untuk bandul saya pakai dua macam saja. Yang pertama bandul 100 gram, yang kedua 90. Kenapa saya pakai dua macam? Kalau seandainya energinya besar itu biasanya saya pakai yang 100. Jadi buat menghindari terkena arus samping atau blendernya itu tidak terlalu cepat. Dan saya lebih senang pakai yang model tetes, dan posisi untuk pemasangannya tak pasang kebalik pada begini. Nah, jadi kalau terkena ombak itu nggak terlalu cepat balik dia tuh. Terus sudah ini sekarang pancing. Nah, ini yang agak lumayan kita pakai modal. Pancing itu saya pakai 4 macam, nomor 8, nomor 7, nomor 2 sama nomor 5 set ini. Dan biasanya itu saya pakai itu rangkaian semi ankle, terus pakai 2 mata kail. Dan 2 mata kail itu biasanya saya kombinasiin antara 57 atau 58 tuh. Dan kenapa ada ini? Nah, nomor 2 ini kalau seandainya lihat kondisi air itu yang makan ikannya tak jempol-jempol, jadi saya pasang satunya yang ukur nomor 2, pasti nyantol. Dan ini sudah tak akui kalau yang ini bener-bener tajam banget. Terus kalau fisiknya masih bagus itu bisa sampai 3 kali loh saya pakai. Ngirit sampai 3 kali itu.
3 kali, cuma tajamnya awet banget timbang yang model lombioan yang isi 100 tuh, itulah. Oke, terus untuk sambungan pancing fastener ke pancing itu biasanya saya pakai sambungan yang seperti ini nih, ini ada dijual, ini punyaku sisa satu ya, ini lumayan, jadi kita nggak perlu pakai manik-manik atau apa, jadi cuma posisinya stopper masuk, stopper, nah baru langsung ke pancing, jadi enak, jadi simple. Jadi kalau yang model semi ankle atau renteng bisa pakai ini praktis banget loh, jadi kita close langsung tuh. Dan ini senjataku yang setelah beberapa tahun mancing punya, akhirnya saya ngevlog pakai GoPro. Ini GoPro Piro dong ya, GoPro lah pokoknya. Gitu. Apa lagi ya, oh ya, kalau untuk panjang si leader ini biasanya panjangnya tuh saya pakai 10 meter dari sambungan PE sampai ujung tuh 10 meter. Kenapa saya pakai 10 meter? Itu kalau seandainya tidak putus, mendem dan lain sebagainya, itu bisa pakai berapa kali mangkatan ya. Jadi habis pakai kan biasanya kepotong ujungnya, nah tuh, jadi besok mangkat lagi masih bisa pakai yang itu maksudnya, makanya saya pakainya biasanya 10 meter. Cuma kan kadang ada yang bilang ya sekitar 5 meter cukup lah kayak gitu, cuma kan setelah beberapa kali nyoba pakai yang ngepres itu kurang efektif, jadi masa sekarang pakai besok kita mengeliter lagi gitu ceritanya. Terus sudah oke, segitu dulu review singkat untuk set tackle yang saya gunakan selama ini. Jadi ya sebenarnya pinter-pinteran kita sih cara ngakalinnya kayak gimana, nggak masalah mau joran bagus mau joran biasa, yang penting lebih ke sini, lebih ke senar PE yang ngakalinnya di situ. Sama tentu terakhir tetap keberuntungan. Karena situ keberuntungan tuh atau rezeki itu memang salah satu faktor utama ya. Oke, sepertinya cukup itu yang perlu saya beritahukan untuk set tackle yang saya pakai. Oh iya, ini shock leadernya saya tetap pakai ini ya, maksudnya biar rodok ngirit lah, nggak perlu yang khusus shock leader atau apa, jadi saya pakainya ini 030. Ini jadi shock leader, jadi penuntun yang menuntun dapat pancing, udah kompletan di sini, jadi saya pakainya ini. Biar sekalian satu macam ya, intinya saya sudah stroke sama yang ini, merek ini bagus banget, mau ikan kecilnya kayak apa sak kelingking pun mau nggak lari, jadi tetap bisa kena selama pancingnya pakai yang sesuai dengan ikannya itu. Terus oke, segitu dulu review dari saya. Ya walaupun rada tidak jelas, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai rekomendasian atau pertimbangan ya, tidak menutup kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah dan tidak menggurui para suhu. Saya hanya membagikan untuk informasi set tackle yang saya pakai, gitu dulu. Oke bosku, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini nggak mancing dulu, hujannya kayak